Apakah kamu sering merasa khawatir akan banyak hal? Baperan, susah move on, mudah tersinggung dan marah-marah di sosial media maupun dunia nyata? Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoicisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan generasi Z masa kini. Assalamualaikum, jumpa lagi di Buku Laris. Kali ini kita akan memberikan ringkasan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Penerbit Buku Kompas sudah memasuki cetakan ke-13 pada Januari 2020. Buku ini terdiri dari 12 bab, jumlah halaman mencapai 312 halaman dengan berat buku mencapai 277 gram. Harga Rp98.000. Sedikit tentang penulis. Henry Manampiring adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Selama lebih dari 20 tahun berkarir, Henry sudah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional besar seperti Coca-Cola Indonesia, Facebook, Leo Burnett, Ogilvy, mengerjakan strategi komunikasi pemasaran untuk merek-merek besar dari klien multinasional maupun nasional. Riset perilaku konsumen adalah minat utamanya, yang akhirnya membantunya dalam menulis buku. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Pajajaran dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi yang praktis tidak terpakai saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan program Master of Business Administration dari Melbourne Business School, University of Melbourne. Asal nama filosofi teras sendiri, kita bisa melihat sejarah kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun yang lalu, seorang pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di selatan Turki, bernama Zeno melakukan perjalanan dari Phoenicia ke Piraeus dengan kapal laut melintasi laut Mediterania. Malang tidak bisa ditolak, kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan yang besar. Tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku, dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, di manakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu. Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf aliran Sainik, dan sang penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat darinya. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda, dan kemudian ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar, dalam bahasa Yunani disebut Stoa, yang terletak di sisi utara dari agora, atau tempat publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul, mungkin semacam alun-alun Yunani kuno di kota Athena. Sejak itu, para pengikutnya disebut kaum Stoa. Dalam proses penulisan buku ini, penulis menemukan banyak orang sulit menyebutkan Stoicisme. Karenanya, untuk memudahkan judul buku, penulis menyebutnya filosofi teras, yaitu terjemahan langsung dari kata Stoa. Dr. A. Setiowibowo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, memberikan kata pengantar pada buku
filosofi teras. Salah satu petikan yang menarik adalah dia melihat film berjudul Gladiator yang disutradarai Ridley Scott tahun 2000. Pada 15 menit pertamanya menggambarkan kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius. Kaisar pemimpin pertempuran di Germania ini adalah seorang filsuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pengusung filsafat Stoa, yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filosofi teras. Bukannya berhura-hura menikmati kemenangan, Marcus Aurelius malah melakukan permenungan diri. Apakah tindakanku tepat? Apakah peperangan dengan korban demikian banyak memang perlu dilakukan? Di film ini digambarkan bahwa pada malam hari, kaisar yang bijak ini tekun mencatatkan permenungan-permenungan pribadinya di tenda peperangan. Marcus Aurelius adalah filsuf dan ia menulis buku yang sampai sekarang ini, 1800 tahun setelah kematiannya, masih dibaca dan direnungkan banyak orang. Judul bukunya paling tidak demikian yang selama ini dipercaya orang adalah Ace Houghton for Himself, kadang diterjemahkan sebagai meditation. Marcus Aurelius hidup di abad kedua Masehi mengikuti filsafat Stoa. Ia sibuk beraktivitas sebagai pemimpin politik dan peperangan. Bagaimana mungkin filsafat yang biasanya dianggap membuat orang lari dari dunia justru dipraktikkan di tengah kancah politik dan peperangan? Marcus Aurelius justru membutuhkan filsafat untuk melindungi kedamaian jiwanya. Lewat latihan konkret dan menuliskan setiap hari refleksi atas pengalamannya, Marcus Aurelius membangun jiwanya seperti benteng yang kokoh. Mengikuti Epictetus, seorang budak Romawi, ia selalu berlatih memilah apa yang tergantung padaku dan apa yang tak tergantung padaku. Supaya terhindarkan dari penyakit jiwa, yaitu emosi-emosi negatif. Selain itu, Marcus Aurelius mempraktikkan kategori sulit dalam filsafat Stoa, yaitu katekonta, atau kewajiban-kewajiban sosial yang sebenarnya tidak wajib, tapi toh selayaknya dilakukan. Banyak pembahasan yang sangat menarik dalam buku ini. Misalkan saja di bab 6 terkait memperkuat mental, atau bab 7 hidup di antara orang yang menyebalkan. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat kekinian, dilengkapi berbagai contoh realitas yang membumi. Kemudian disertai ilustrasi yang dibuat oleh Levina Lesmana yang menurut saya menggelitik nalar dan melengkapi pesan yang ingin disampaikan. Demikian ringkasan buku Filosofi Teras. Selamat membaca, terima kasih. Sampai jumpa di buku laris berikutnya. Wassalamualaikum.